Aku lanjutkan. Karena keluarga Glazer itu mempunyai eh, saham mayoritas MU, jadinya keluarga Glazer itu bisa mengatur segala keuangan MU. Jadinya dari keuangannya mau gimanain, terus mau pecat pelatih atau gimana, terus mau umpamanya mau pecat pelatih baru nih, Erik ten Hag dipecat, keluar, keluar, bisa aja gitu. Karena itu yang ngatur yang memiliki saham mayoritas. Oke, aku lanjutkan ya. Jadi yang memiliki saham mayoritas itu yang memiliki hak kekuasaan yang tinggi. Habis itu saham adalah surat berharga dalam seikut sertaan dalam sebuah PT. Jadi saham itu surat berharga kepemilikan saham PT gitu. Nah, saham biasanya dibeli di BEJ atau BES, Bursa Efek Jakarta atau Surabaya. PT terbagi menjadi tiga, yaitu PT tertutup, yaitu yang sahamnya hanya dijual pada kalangan tertentu, biasa kalangan mungkin ada keluarga atau suatu perusahaan lainnya yang ada hubungan atau kaitannya, ada relasi lah. Terus PT terbuka yaitu PT yang sahamnya dijual secara umum, siapapun bisa menanamkan modalnya. Tapi ingat saham mayoritas itu 51% dan 49%-nya yaitu saham minoritas, yaitu saham yang bisa ditanami oleh modal. Terus PT kosong yaitu PT yang tidak ada operasional kerjanya. Biasanya PT kosong ini kalau kata Bu Sijo memanfaatkan apa ya? Memanfaatkan momen-momen tertentu gitu. Umpamanya masker lagi langkah dan produksinya kurang nih. Jadi PT kosong ini karena punya PT kosong, mereka langsung nih buat pabrik, habis itu buat jadi PT masker besar lah. Di PT kosong itu yang biasanya PT kosong nggak ada apa-apa, tinggal menunggu momentum gitu sih. Oke, aku lanjutkan ya. Nah, tiga perangkat perusahaan organisasi PT. Yang pertama ada RUPS, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang kekuasaan dalam PT. Jadinya perangkat organisasi itu ada tiga ya. Nah, jadi tiga perangkat organisasi itu ada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang kekuasaan dalam saham. Jadinya eh, yang melakukan rapat itu yaitu pemegang kekuasaan dalam PT. Ada Dewan Komisaris, itu mengawasi jalan perusahaan atau kalau namanya di sekolah ini yaitu MPK. Nah, di situ Dewan Direksi atau Direktur yang menjalankan perusahaan. Nah, produksi yaitu menghasilkan barang atau jasa. Oke, sebelumnya aku mau bahas dulu nih BUMS. Eh, aku mau bahas contoh-contoh BUMS karena bakal keluar mungkin adalah dari orang dalam Mas karena saya cinta orang dalam. Aku suka orang dalam karena bersinergis, bersinergis, maju bersama-sama tanpa menjatuhkan orang, tanpa menjatuhkan yang lain. Nah, ini BUMS ya. Jenis-jenis BUMS ya, ada BUMS nasional adalah badan usaha yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya dimiliki oleh masyarakat atau pengusaha dalam negeri. Terus BUMS asingnya itu badan usaha yang
modalnya dimiliki oleh warga negara asing. Untuk memiliki usaha di Indonesia, biasanya perusahaan asing menambahkan modalnya dan mendirikan usahanya sendiri. Terus ada BUMS campuran adalah kombinasi dari BUMS nasional dan BUMS asing. BUMS campuran modalnya dimiliki oleh perusahaan atau warga asing dan lokal. Biasanya BUMS campuran didirikan melalui jalur kerjasama. Nah, kalau lanjut ya. Ingat, seperti kalau memang kata Pak Reja, kenapa harga minyak sel dengan Pertamina itu lebih mahal sel? Yang jelas karena sel itu BUMS, badan usaha milik sendiri atau swasta, maka dari itu tujuan utamanya adalah memaksimalkan keuntungan. Beda dengan Pertamina. Kalau Pertamina itu karena milik negara, jadinya Pertamina itu meminimalisir keuntungan demi keberlangsungan atau memenuhi kebutuhan rakyat atau masyarakat agar sejahtera. Usaha dijalankan secara langsung diawasi oleh pemilik. Nah itu tuh jadinya didukung dengan tiga perangkat yang sebelumnya, yaitu ada RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. Nah terus ini untuk ciri-ciri BUMS, modalnya dimiliki oleh perseorangan atau pihak swasta. Bentuk badan usaha swasta ya, ada firma, PV, perseroan terbatas, dan badan usaha milik perseorangan. Contoh BUMS di Indonesia. BUMS adalah badan usaha yang cukup besar dan ada di berbagai sektor. Di bawah ini mengenai beberapa perusahaan BUMS yang di Indonesia, yaitu ada PT Bank Sentral Asia, yaitu jasa, bank, Indofood Sukses Makmur, yaitu produksi, terus Exxon Company, aku lupa ini, aku kurang tahu deh Exxon Company ini apa. Oh, mobil. Oh, gas. Berarti kalau mama penyedia gas, berarti masuknya ke jasa. Dan kalau mama kita hubungkan lagi dengan yang ini, rumah tangga perusahaan, yaitu lapangan usaha sekunder. Terus Heri Jaya Utama, CV nih maksudnya. Aku kurang tahu deh. Obat ya. Alat lingkungan hidup alat. Oh, buat alat kesehatan. Terus PT HM Sampurna ini rokok karena terbuka jadinya. PT terbuka jadi ditulis belakangnya TBK. Kalau umpamanya milik negara tulisnya umpamanya PT PLN Persero. Nah, itu arti Persero aku lupa. Kayaknya perusahaan milik negara deh. Terus ada PT Campina Ice Cream Industry yaitu es krim. Terus ada PT Krakatau Steel, mungkin ini produksi besi dan sebagainya. PT Agung Podomoro Group, yaitu yang membuat kayak bikin perumahan dan sebagainya gitu ya. Berarti produksi gak sih? Oke, jadinya gitu ya. Aku izin lanjutkan. Ada yang masih belum ngerti gak? Mungkin karena aku bahasnya agak bertele-tele dan muter-muter, mungkin jadinya pusing. Aku harap enggak ya. Cuman kalau mama ada yang belum ngerti, jadinya bilang aja. Bakal, ya, kenapa? Halo, halo. Oke, aku lanjutkan ya. Nah, RTN, Rumah Tangga Negara, perannya mengatur, menstabilkan, mengembangkan kegiatan ekonomi. Berperan aktif sebagai pelaku ekonomi karena beberapa kegiatan ekonomi kurang menarik bagi swasta investasi besar. Contohnya yaitu PLN. PLN kan hanya satu tuh milik negara, badan perusahaan listrik negara. Nggak ada kan yang memiliki, maksud itu kayak umpamanya swasta bikin PLN-nya swasta sendiri. Kenapa? Karena kurang menarik keuntungan kayak yang tadi tuh ciri-ciri PT swasta atau perusahaan swasta yaitu untuk mendapatkan keuntungan
memaksimalkan keuntungan atau mendapatkan keuntungan sebesarnya. Sedangkan kalau rumah tangga negara kurang mementingkan itu, kurang mementingkan mendapatkan keuntungan sebesarnya. Terus memberikan jasa kolektif, yaitu keamanan, pertahanan, ketertiban umum, pemerintah, pengadilan, pendidikan, kesehatan, hubungan politik, dan hubungan luar negeri. Aktivitas yaitu mengeluarkan UU, peraturan, dan kebijakan yang tujuannya mengumpulkan dana dari masyarakat, pemungutan pajak dari RTK dan RTP, rumah tangga keluarga, dan perusahaan. Terus membelanjakan pemerintah negara, ya membelanjakan pemerintah negara untuk sarana dan prasarana kepentingan umum. Jadinya tugas RTN itu rumah tangga negara itu ya untuk membelanjakan pemerintah negara atau sarana dan prasarana. Jadinya rumah tangga negara itu kayak umpamanya melakukan kerjasama dengan Cina membuat kereta cepat tuh. Jadinya mereka kan otomatis melakukan import gitu dari Cina. Nah itu masuknya ke rumah tangga negara karena itu udah urusan negara dan juga masuknya ke rumah tangga luar negeri. Membelanja contohnya kalau umpamanya aku kasih contoh lain ya, contohnya kayak umpamanya pas kelas 7 itu kayak pemerintah menyediakan seragam bagi PNS. Nah, itu kan eh, untuk ini apa meh kepentingan umum lah. Melakukan kegiatan langsung di bawah BUMN yaitu listrik, pengangkutan, perbankan, pertambangan, menjalin hubungan ekonomi dengan berbagai negara. Terus ya YLKI ini tunggu sabar, aku izin ke kamar mandi ya.
Oke, aku lanjut ya. Maaf, aku soalnya habis dari kamar adikku juga. Oke, tunggu. Aku masih mikir dulu. Oke, makasih karena udah nunggu. Oke, aku lanjut ke ya. Tadi kita udah tahu nih peran negara itu yaitu mengatur, menstabilkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Terus berperan aktif pelaku ekonomi, yaitu contohnya yang itu apa meh PLN karena kurang menarik bagi swasta atau investasi besar karena nggak mendapatkan keuntungan yang besar. Terus memberikan jasa kolektif. Aktivitasnya yaitu mengeluarkan peraturan kebijakan yang tujuannya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, pemungutan pajak dari RTK dan RTP, membelanjakan pemerintah negara untuk sarana dan prasarana kepentingan umum, terus melakukan kegiatan langsung di bawah BUMN, yaitu listrik, pengangkutan, kembangan, pertambangan, menjalin hubungan ekonomi dengan berbagai negara. Nah, YLKI yaitu harga minimal. Tujuannya melindungi produsen. Kita harus tahu dulu nih YLKI ini apa. Maaf kalau mama aku tadi ke toiletnya agak lama. YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Tujuan, nah apa fungsi YLKI yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia? Tujuannya yaitu organisasi non pemerintah atau dan laba yang didirikan di Jakarta. Jadi kalau mamanya kalau milik pemerintah itu Bulog, kalau mamanya yang bukan non pemerintah dan nirlaba itu YLKI. Nirlaba itu yang mengharapkan laba lah. Tujuan berdirinya YLKI yaitu untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi diri sendiri dan lingkungannya. Tunggu, nirlaba itu apa ya? Atau yang nggak mengharapkan laba ya? Nah, organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Oh, jadi yang nirlaba ini singkatnya biasa ke isu-isu nih, mendukung isu-isu yang non pemerintah. Jadi organisasi nirlaba itu yang bukan non pemerintah yang bersifat yang nggak mencari laba itu singkatnya. Oke, aku lanjutkan ya. Jadi YLK itu harga minimal untuk melindungi produsen dan kalau memang harga maksimal itu untuk melindungi konsumen. Ya, juga tuh minimal harga produsen dan konsumen. Jangan sampai terlalu rendah jadinya eh, kalau umpamanya terlalu harganya rendah berarti tujuannya yaitu untuk melindungi produsen. Kalau umpamanya harganya maksimal atau harganya tinggi yaitu tujuannya untuk melindungi konsumen. Jadi ini kita ingat ke materi kelas 7 yaitu pelaku-pelaku ekonomi juga, cuman yang versi produsen dan konsumen. Jadi kayak umpamanya harga produksi apa ya, kelangkaan lah. Aku lupa sih materinya apa. Oke, aku lanjutkan ya. Perusahaan negara, yaitu perusahaan umum, mengusahakan alat-alat vital dan strategis dengan pembiayaan dan keuntungan negara. Di Indonesia ada 32 perum, yaitu ada perum, perusahaan umum, peruri, perusahaan tunggu ya, sabar. Kita cari dulu. Perum itu adalah, maaf kalau mau ada suara TikTok, soalnya adikku lagi di kamarku. Nggak tahu sih itu suara TikTok apaan. Nah, Perum itu perusahaan umum ya. Nih, contoh Persero yaitu kereta api dan Perum yaitu Damri. Jadi ada beda ya Persero sama Damri. Ada Persero sama Perum. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan atau PT.
Kalau namanya Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Oh gitu. Dan tidak terbagi atas saham. Jadi gitu ya. Terus ada Peruri. Peruri itu apa? Peruri itu percetakan uang Republik Indonesia. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau biasa disingkat PRRI adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang percetakan uang dan dokumen keamanan. Jadi yang mengatur keuangan bukan Peruri, ada lagi yang mengatur keuangan yaitu Bank Indonesia, BI. Bukan Menteri Keuangan tapi BI yang mengatur keuangan di Indonesia supaya nggak kebanyakan atau kesedikitan. Kalau memang kebanyakan dan atau kesedikitan bisa terjadi inflasi. Terus ada Perum Perumnas. Nah, apa itu Perum Perumnas? Kita coba cek ya. Perum Perumnas yaitu eh, perum, perum perumahan gitu ya. Atau perusahaan umum perumahan nasional. Adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang pengembangan perumahan. Jadi perumahan milik apa meh? Milik negara gitu. Nah, ini juga nih badan pendukungnya itu ada Adikarya, Waskita Karya, terus Wijaya Karya. Nah, itu milik negara BUMN. Kita bahas ya 32 B ke tunggu aduh bahaya nih. 32 perum yang ada di Indonesia. Supaya kita tahu nih. Kita tahu nih kalau namanya perum itu artinya perusahaan umum milik negara. Nah, kayak gini nih, untuk melayani kepentingan masyarakat dan diperbolehkan namun diperbolehkan mengajar keuntungan. Kayak mama nih, harga minyak subsidi naik ya. Pemerintah kalau mama yang nggak naik-naikin harga, terus harga makin naik, dari mana duitnya buat beli minyak Pertamina itu? Maukah maksudnya nggak ada minyak gitu atau minyak tiba-tiba kosong terus gak ada yang mau beli? Nah, keuangan adalah dalam perusahaan negara dipisahkan. Tunggu, ini biasa keluar nih kalau soal-soal kayak gini. Dalam perusahaan umum tidak ada pembagian saham. Contohnya kalau mau perusahaan umum perseroan terbatas atau PT yaitu ada Perum Asabri ya. Ini PT Asabri. Asabri itu perusahaan umum asuransi sosial angkatan bersenjata Republik Indonesia. Jadi kalau mau ada TNI yang mau di Papua, terus luka atau mungkin kecelakaan lah, yang tanggung jawab yaitu Asabri, yaitu asuransi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Terus Perum Kereta Api, yaitu Perumka, KAI, operator KA, kereta api yang kini menjadi PT Kereta Api. Terus ada Perum Pegadaian, kita baca dari sini ya. Badan usaha milik negara yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api layanan PT KAI meliputi angkutan penumpang dan barang. Pada akhir Maret 2007, DPR mengesahkan revisi undang-undang. Kan dulu kan KAI itu kan milik Belanda ya. Jadi kita yang nerusin gitu. Sebenarnya kita ngambil bekas jajahan Belanda sih. Terus ada Pegadaian adalah anak perusahaan Bank Rakyat Indonesia yaitu BRI yang bergerak pada tiga lini bisnis ya ini
pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Terus ada Telkomsel, ya ini PT Telkomsel Indonesia Tbk, berarti terbuka nih. PT Telkom Indonesia Persero Tbk, biasa disebut Telkom Indonesia atau Telkom saja, adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Terus ada Perum Jaminan Kredit Indonesia, ya ini PT Jaminan Kredit Indonesia. PT Jaminan Kredit Indonesia atau biasa disingkat menjadi Jamkrindo adalah bagian dari Indonesia Financial Group yang berbisnis di bidang peminjaman kredit atau ngutang lah singkatnya. Atau kalau nama di iklan-iklan itu kayak ada kami, terus apalah jasa ngutang atau jasa pinjol bahasa kasarnya singkatnya. Nah, terus perusahaan umum yang sampai saat ini masih ada itu ada BUM, bukan BUMN, Bulog, Perum Bulog. Perum itu berarti 100% milik negara, bukan merupakan apa namanya, bukan merupakan PT. Perum Bulog adalah sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurusi tata niaga beras. Nah, itu ya. Terus ada Damri, perusahaan umum Damri atau dikenal dengan Perum Damri atau hanya Damri saja adalah usaha badan usaha milik negara yang bergerak di bidang transportasi darat. Perusahaan ini memiliki sejarahnya sebagai sebuah apa nih, jawatan dengan diterbitkan maklumat kementerian ini. Wah, berarti dari zaman zaman Jepang nih, Jawa Unyu Zikyosha. Terus ada lembaga penyelenggara pelayanan navigasi, yaitu eh aku lupa nih singkatnya apa. Perum LPPNPI dan berbisnis dengan nama Airnav Indonesia adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang pemanduan lalu lintas udara. Kalau tahu keluar kan bahaya kan? Apa LPPNPI eh, bergerak di bidang apa? Luar bisa mampus kalau aku bilang. Terus ada Perumnas yaitu perusahaan umum pembangunan perumahan nasional atau biasa disingkat menjadi Perumnas adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang pengembangan perumahan. Perumahan ini telah membangun 600, ya itulah. Terus ada Perum PPD, perusahaan umum pengangkut penumpang Jakarta atau disingkat sebagai Perum PPD adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi khususnya transportasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Perusahaan negara ini ada juga BUMD, yaitu perusahaan usaha milik daerah. Contohnya kayak Jaklingko, terus Transjakarta. Nah, itu kan milik daerah gitu, milik Jakarta aja, nggak keluar Jakarta gitu. Terus Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri adalah badan usaha milik negara di bidang percetakan. Ini juga menyediakan jasa keamanan digital selain kok kantor lagi. Jadinya yang mengatur keuangan Indonesia yaitu Peruri, yang mencetak uang Indonesia atau rupiah yaitu Peruri, sedangkan yang mengatur keuangan Indonesia supaya tidak kelebihan atau kebanyakan, supaya gak inflasi yaitu BI, Bank Indonesia. Tunggu ya. Oke, tunggu sabar. Aku di chat sama MPK Live Ship. Cuman aku mau balesin nanti aja.
Demi teman-teman tercinta. Widih, kurang cinta apa coba aku dengan teman-teman sekalian. Widih, kasih biasa aja. Oke, aku lanjutkan. Cuman ya, bener, aku ikhlas kok ngelakuin kayak gini. Walaupun nggak dibayar, aku tetap ikhlas. Aku pun juga termotivasi bikin belajar ini ya karena kerasku. Aduh, bucin banget ya. Ampun, Bian lah. Jangan sampai kamu cap, ya nggak apa-apa sih kamu cap aku bucin karena aku bangga. Enggak sih, maaf. Maaf ya, Bian lah. Walaupun nggak ada masalah apa-apa. Nah, terus nah, pengertian perum. Jadi ingat ya, perusahaan umum itu mengusahakan alat-alat vital dan strategis dengan pembiayaan dan keuntungan negara. Di Indonesia ada 32 perum, yaitu perum, ada perum perusahaan umum, terus peruri, perumnas, ada juga yang tadi tadi itu ya. Nah, perum yaitu perusahaan negara yang modalnya berasal dari kekayaan negara. Tujuan melayani kepentingan umum, menambah kas negara, mengusahakan bidang-bidang vital dan strategis yang menguasai hajat hidup banyak orang atau masyarakat. Terus mencegah monopoli swasta, mengusahakan bidang yang tidak diminati swasta. Ini kalau aku lihat Perum ini tujuannya itu mirip dengan yang di materi PPKN Pak Reja, yaitu tentang komunisme, penerapan komunisme di Indonesia, yaitu dengan cara salah satu caranya dengan adanya Undang-Undang nomor 33 UUD nomor 33 ayat 1, ayat 2 dan 3 tentang monopoli, ya tentang monopoli kekayaan alam milik negara. Peruri, perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia, dipercaya pemerintah sebagai satu-satunya perusahaan yang mencetak uang rupiah serta dokumen penting lainnya milik negara. Terus Perumnas atau Perumnas adalah badan usaha milik negara BUMN yang dibentuk perusahaan umum Perum, di mana keseluruhan sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Perumnas didirikan sebagai solusi pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah. Terus perusahaan perseroan, yaitu PT yang beroperasi seperti swasta, modalnya disetor dan diusahakan oleh pemerintah, yaitu PT Perkebunan 12, PT Pelni Pelayaran Nasional Indonesia, PT Garuda, PT Jasa Marga, PT Inti, Industri Telekomunikasi Indonesia. Jadi kalau menurutku perusahaan yang kayak gini merupakan PT BUMN yang terbuka. Kalau menurutku ya, menurut. Terus kita lanjut ke tugas pemerintah dalam kegiatan ekonomi, yaitu menyediakan sarana produksi. Terus merangsang produksi melalui pajak dan subsidi. Terus mengatur perekonomian dengan peraturan, pengawasan dan perizinan, menyediakan informasi melalui bagian statistik harga, riset dan penerangan, mengawasi peredaran jumlah uang, karena kalau ini di kegiatan ekonomi ya, terus menjalankan sendiri beberapa jenis perusahaan. Landasan berdirinya BUMN yaitu ada landasan ideologi yaitu Pancasila, landasan struktural atau konstitusional yaitu UUD 1945 pasal 2 dan 3, terus landasan operasionalnya yaitu UU nomor 19 tahun 2003. Terus UU yang bersangkutan dengan RTN yaitu kalau umpamanya UU tentang BUMN ada di UU nomor 19 tahun 2003, koperasi ada di UU nomor 25 tahun 1992, terus ketenaga kerjaan yaitu ada di UU nomor 13 tahun 2003, dan perpajakan UU nomor 28 tahun 2007. Oke, aku lanjut. Sebelumnya aku mau bahas tentang pengertian regulator. Soalnya ini soal dari anak kelas 7B ya. 8B. Nah ini nih, regulator dalam bidang ekonomi. Seperti yang dijelaskan, regulator adalah aturan yang disusun dalam mengatur eh, kegiatan ekonomi. Dalam hal ini menyusun aturan ekonomi dalam pemerintah. Tak hanya pemerintah, itu juga berperan mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi. Jadi regulator ini singkatnya orang atau eh, sesuatu yang mengatur segala kegiatan ekonomi. Jadinya yang membuat regulasi yaitu regulator.
Regulasi itu peraturan, jadinya regulator itu pembuat peraturan, gitu singkatnya. Ini aku dapat soal dari anak 8B. Nah ini ya, pengertian regulator. Pengertian adalah alat pengatur. Di pengatur lah singkatnya. Dalam bidang kelistrikan. Beda lagi ya ini. Regulator ini kayaknya lebih luas deh bahasanya. Jadi nggak cuma dalam ekonomi, tapi juga ada di dalam listrik, dalam mobil. Maka dari itu kalau mama kita search cuma regulator, bakal keluar regulator listrik. Oke, aku lanjutkan ya. Oke. Terus BUMN, pengertian yang bersangkutan dengan RTN. BUMN yaitu UU nomor 19 tahun 2003, Koperasi UU nomor 25 tahun 1992, A. Ketenaga kerjaan UU nomor 13 tahun 2003, Perpajakan UU nomor 28 tahun 2007. Ini masyarakat luar negeri. Definisi. Semua negara lain di luar Indonesia yang membeli barang-barang dan jasa hasil produksi yang kita ekspor. Nah, itu jadinya masyarakat luar negeri itu yang singkatnya yang melakukan ekspor dan impor. Itu singkatnya. Maaf kalau memang aku melakukan penekanan. Sebenarnya aku nggak perlu minta maaf karena memang itu yang harus ditekankan. Yang menjual barang dan jasa yang kita impor, ya, yang menjual barang-barang dan jasa yang kita impor. Ini singkatnya ada ekspor dan impor. Itu aja deh definisinya. Jadi masyarakat luar negeri adalah apa ya? Hubungan ekonomi antar negara yang melakukan ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat atau masyarakat. Tidak ada satu negara pun dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, ini ada hubungannya dengan keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan, penawaran, teknologi. Keuntungan perdagangan luar negeri, yaitu yang pertama menghasilkan barang dan jasa melebihi kebutuhan di dalam negeri, menaikkan sama dengan menaikkan tingkat ekonomi dan pendapatan nasional, dan pendapatan nasional. Jadinya ini bakal nanti ada hubungan. Ini sebenarnya ada hubungan banget dengan kapitalisme. Kalau memang kalian nonton video yang dari Pak Treja, yang pas Pak Treja kelas 9 itu ada pertemuan ortu kelas 9, itu bakal keluar tuh tentang kapitalisme dan ini hubungannya. Yaitu hubungan spesialisme, spesialisasi, melakukan spesialisasi. Jadi menghasilkan barang dan jasa melebihi kebutuhan di dalam negeri itu sama dengan menaikkan tingkat ekonomi dan pendapatan nasional, yaitu dengan melakukan spesialisasi, memproduksi barang atau jasa dengan harga lebih rendah dari negara lain, dan produksinya itu lebih banyak dibanding negara lain. Dan ini ada hubungannya dengan kapitalisme ciptaan Adam Smith, orang Skotlandia. Ini sekalian tambah, aku menghubung-hubungkan dengan pelajaran lain supaya kalian makin paham. Adam Smith, Smith, ya itulah. Terus terbukanya kesempatan suatu negara untuk mengimpor barang-barang konsumsi, barang-barang modal, peralatan, bahan baku, barang-barang lain yang baik mutunya, harga lebih rendah. Jadi gitu ya. Jadinya eh, contoh nih, harga cabai lagi naik di Indonesia. Otomatis pemerintah melakukan impor. Kenapa? Karena yang pertama harganya pasti ada yang lebih murah. Dan yang kedua untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar sejahtera. Nah, terus bagian interaksi pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Perekonomian tertutup atau sederhana. Kegiatan ekonomi dilakukan dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Perekonomian terbuka yaitu kegiatan perekonomi dapat dilakukan